Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang ini ya teman-teman ya, mendaftar IKM karena sekarang sudah dibuka pendaftarannya, udah banyak yang nanya, "Bang, kontennya mana, Bang? Bang, tutorialnya mana, Bang?" Oke. Jadi untuk mendaftar IKM ini, implementasi kurikulum ini, teman-teman bisa ke web yang namanya Guru Kemdikbud atau ya, ini juga bisa Guru Kemdikbud ya. Nanti teman-teman pilih yang ini. Atau teman-teman juga bisa pakai yang web yang ini, Kurikulum Kemdikbud. Ya, Kurikulum Kemdikbud pilih yang ini. Dan saya sarankan gunakan laptop saja. Jangan menggunakan handphone ya. Jadi saya sarankan gunakan laptop saja karena kalau menggunakan HP atau apalagi aplikasi HP kalau servernya sibuk itu jadi lambat sekali teman-teman. Jadi saya sarankan mendaftar menggunakan laptop. Itu lebih bagus gitu ya. Nah, di sini teman-teman silakan ke web kurikulumkemdikbud.go.id lalu ini daftar atau ubah pilihan implementasi. Kemudian kalian silakan scroll ke bawah. Nah, pilih yang ini, daftar atau ubah. Kemudian silakan login menggunakan akun kepala sekolahnya boleh, atau akun guru yang terdaftar sebagai PLT kepala sekolahnya. Silakan dicoba gitu ya, karena petunjuknya seperti itu. Kita klik masuk di sini. Di sini kebetulan akun admin kepala sekolah saya sudah ada. Ini akun kepala sekolah saya, lalu saya login. Nah, maka akan tampil seperti ini teman-teman ya. Kemudian kenapa ini tulisannya mulai refleksi? Karena sekolah saya sudah menerapkan kurikulum merdeka ya. Jadi di sini tulisannya mulai refleksi. Tapi kalau teman-teman yang belum pernah mendaftar, itu nanti teman-teman akan daftar di sini begitu ya. Sebelum melanjutkan proses ini, teman-teman bisa simak penjelasannya di sini. Dari awal saya akan jelaskan teman-teman ya. Jadi terkait dengan pendaftaran IKM ini ya sudah dibuka. Jadi informasinya sudah jelas bahwa dibuka tanggal 6 Februari jam 6 sore tadi. Sudah mulai dibuka ya. Kemudian untuk pendaftarannya itu maksimal tanggal 31 Maret. Jadi kurang lebih 2 bulan waktu pendaftarannya. Dan selama periode pendaftaran teman-teman bisa mengganti kurikulum kalian sebanyak 3 kali. Misalnya sudah terlanjur memilih mandiri mohon maaf teman-teman, sudah terlanjur memilih mandiri berubah gitu ya, pengen ganti lagi boleh gitu ya, silakan dicoba ya. Kemudian ini batasnya tanggal 31 Maret. Apakah semuanya wajib mendaftar? Saya sarankan daftar saja karena semuanya disarankan sudah memakai kurikulum merdeka gitu ya. Kemudian berlakunya untuk kapan? Berlakunya adalah untuk tahun ajaran nanti 2023-2024. Kalau yang sekarang ya sudah tetap menggunakan data yang ada di Dapodik sekarang. Jadi ini adalah untuk tahun 2023-2024, tahun ajaran 23-24. Nanti setelah rilis Dapodik baru, maka di Dapodik akan berubah kurikulumnya sesuai dengan kurikulum yang kalian pilih. Mandiri berubah atau mandiri berbagi gitu ya. Penjelasannya apa? Nanti kita simak ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dengan jelas bahwa siapa saja yang bisa mendaftar ke kurikulum merdeka atau IKM-nya. Sudah jelas bahwa kepala sekolah atau guru yang ditunjuk sebagai PLT. Jadi tidak terbatas pada domain admin. Jadi kalau akunnya sebagai guru pun tidak masalah kalau memang dia bertugas sebagai PLT gitu ya. Nah, ini teman-teman jika ingin melakukan pendaftaran dengan pendampingan wakil kepala sekolah, guru, dan operator, silakan menggunakan akun belajar ID kepala sekolah bersama-sama dalam melakukan tahap pendaftaran. Nah, ini memang seharusnya seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Di sini, kalau yang belum pernah mendaftar akan muncul tulisan daftar di sini. Kalau yang sudah pernah mendaftar, maka di sini kita akan memulai menunya mulai atau mulai yang tadi saya tunjukkan di awal ya. Jadi bedanya di situ. Kalau daftar di sini itu untuk yang baru, belum pernah memakai kurikulum merdeka atau belum pernah mengisi IKM. Kalau yang sudah pernah mengisi IKM akan muncul tulisan mulai. Nanti akan mengisi refleksi gitu ya. Kalau teman-teman tidak bisa masuk di sini,
yang di handphone itu ketika klik mulai akan bolak-balik ya. Itu solusinya adalah silakan gunakan laptop, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini untuk pendaftar baru. Jadi simpelnya begini, teman-teman. Untuk yang pendaftar baru, nanti kan klik daftar sekarang, begitu ya. Setelah daftar sekarang, nanti teman-teman akan menonton dua video ya. Nah, di dalam video itu akan dijelaskan tentang kurikulum Merdeka. Nah, di tengah-tengah video biasanya ada pertanyaan atau ada kuesioner yang harus kalian jawab. Nah, jawabannya itu ada di penjelasan video sebelumnya. Makanya ketika videonya diputar itu diperhatikan teman-teman, agar teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang ada di video tersebut. Ini saya bocorkan ya, karena saya dulu seperti itu. Jadi nonton video, videonya terjeda, ada pertanyaan, dan jawabannya itu yang sudah dijelaskan di waktu sebelumnya. Begitu seterusnya ya. Itu di tahap pertama. Di tahap keduanya nanti akan mengisi beberapa kuesioner juga, pertanyaan-pertanyaan terkait kondisi di sekolah kalian. Jadi nanti setelah menjawab dua step itu akan muncul kalian mau memakai yang mana di sini. Ya, pilih opsi awal. Saya sarankan memilih mandiri berubah. Itu yang paling sederhana, paling simpel, dan paling mudah diterapkan di sekolah-sekolah. Tapi kalau sekolah-sekolah yang elit, SDM-nya sudah maju, sarprasnya terpenuhi semua, ya silakan memilih mandiri berbagi. Itu lebih bagus gitu ya. Jadi silakan disesuaikan dengan kondisi sekolah kalian masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, bagi sekolah swasta, itu yayasan wajib mengetahui perubahan kurikulum di sekolah kalian. Syaratnya adalah nanti teman-teman yang swasta itu unduh format surat, jadi diunduh dulu. Setelah diunduh akan seperti ini. Saya contohnya tadi saya sudah download juga suratnya. Nah ini ya surat persetujuan yayasan. Nah akan diisi di sini, diisi data ketua yayasannya. Kemudian di bawahnya diisi data sekolahnya, lalu di sini diisi nama ketua yayasannya. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi nanti diisi, setelah diisi, di-scan sebagai PDF. Tentunya ditandatangani dan distempel yayasan ya. Setelah di-scan jadi PDF, nanti teman-teman upload seperti ini nih. Ya, surat pernyataan. Nah, setelah itu klik lanjut. Ini khusus swasta ya teman-teman ya. Ini khusus swasta seperti itu. Kalau yang negeri nggak ada surat pernyataan yayasan ya. Nah, selanjutnya nanti akan muncul setelah dua step di awal, yang menonton video dan menjawab pertanyaan akan muncul rekomendasi kurikulum yang kalian pakai. Nah, ini saya sarankan pokoknya pakailah mandiri berubah saja. Ini yang paling mudah karena pembelajarannya atau alat-alat pembelajarannya disediakan. Jadi ATP, modul ajar, semuanya kita tinggal download saja teman-teman. Tapi kalau mandiri berbagi itu benar-benar harus membuat sendiri. Gitu katanya. Ya, karena saya juga tidak pernah memakai mandiri berbagi. Saya masih memakai mandiri berubah. Setelah itu tinggal pilih dan selesaikan pendaftaran. Kalau sudah, ya seperti itu, selesai. Berarti proses pendaftarannya selesai. Intinya ya teman-teman ya, intinya adalah kalian pilih daftar, step 1 itu nonton video, ada pertanyaan terkait video dan silahkan dijawab. Jawabannya itu bisa lebih dari 1 atau 2 karena jawabannya itu centang gitu ya, kayak kuesioner. Kemudian yang step kedua juga sama, menjawab pertanyaan-pertanyaan, lalu akan muncul rekomendasi kurikulum yang harus kalian pakai. Ya, nah step ketiga silakan pilih kurikulum. Saranku adalah mandiri berubah. Begitu teman-teman. Jadi itu prosedur pendaftaran IKM yang sudah dibuka saat ini ya. Nah kalau saya tentunya ya, ini sekolah saya kan sudah pakai kurikulum Merdeka nih, mandiri berubah. Ya udah tinggal saya mulai mengisi refleksi. Nah ini tentunya harus unduh surat dulu. Kebetulan ini saya buatnya malam hari, jadi tidak mungkin saya meminta tanda tangan ke yayasan ya. Untuk selanjutnya nanti akan saya buat video khusus untuk yang melakukan refleksi gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk proses pendaftaran sekolah baru seperti itu. Gampang ya. Yang penting jawab pertanyaan sesuai dengan kondisi sekolah kalian masing-masing. Tidak ribet sama sekali teman-teman ya. Wong kayak daftar bikin akun apa gitu ya ceritanya ya. Tapi simple. Jadi nonton video, jawab pertanyaan berdasarkan di video. Udah gitu aja. Dan ini kurikulumnya sekali lagi
berlaku untuk nanti tahun ajaran 23-24, bukan sekarang ya. Jadi untuk nanti tahun 23-24, bukan untuk sekarang. Kalau sekarang ya teruskan dengan kondisi kurikulum yang sudah ada. Kalau ada yang bertanya, Bang, apa bedanya dengan kurikulum K13? Nanti kalau saya jadi kurikulum Merdeka, apa sih yang mempersulit kerjaan operator? Karena ada yang bertanya seperti itu. Operator, apakah pekerjaannya lebih sulit? Sama sekali tidak ada kesulitan apa-apa, teman-teman. Cuma pembelajarannya berubah, proses pembelajaran berubah, dan tentunya itu berpengaruh terhadap guru ya. Karena ada program P5 itu ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan itu adalah kegiatan praktikum atau kegiatan langsung tidak terkait dengan materi di sekolah. Jadi tidak berada di kelas gitu, tidak, tapi kegiatan-kegiatan di luar. Asik teman-teman. Pokoknya saya sarankan ikuti kurikulum Merdeka. Pokoknya pembelajarannya menyenangkan. Gitu ya. Jadi seperti itu saja teman-teman video terkait cara mendaftar implementasi kurikulum Merdeka. Semoga video penjelasannya cukup jelas. Tinggal diaplikasikan oleh teman-teman. Semoga pendaftarannya lancar. Dan saran saya daftar bareng-bareng biar teman-teman gurunya atau kepala sekolah ya dan seluruh staf sekolahnya tahu prosedur pendaftaran IKM. Begitu ya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.